62 pandangan salah. Berikut ini adalah uraian singkat tentang 62 pandangan salah menurut Tathagata Sakya Muni yang tertulis di dalam Brahmajala Sutta. 62 pandangan ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari pengalaman-pengalaman lampau hasil bermeditasi mencapai jana dan dari hasil pemikiran pertapa atau brahmana tertentu. Di kelompok pertama ini yang berbeda adalah dengan cara bagaimana pandangan tersebut dihasilkan. Beberapa pandangannya sama, terdiri dari 18 cara memandang, mencakup 5 objek pandangan. Kelompok kedua adalah pandangan yang bersumber dari pikiran-pikiran tentang masa depan, terdiri dari 44 pandangan, mencakup 5 objek pandangan. Kelompok pertama, 5 objek pandangan yang pertama, terdiri dari 4 pandangan yang sama, bahwa atta atau diri dan alam semesta itu adalah kekal, sebagai berikut. Yang pertama, ada seorang petapa atau brahmana tertentu dengan bermeditasi mampu mengingat satu kelahiran hingga ratusan ribu kelahiran lampau, menyatakan bahwa atta atau diri dan alam semesta ini adalah kekal. Yang kedua, ada seorang petapa atau brahmana tertentu dengan bermeditasi mampu mengingat tidak hanya ratusan ribu kelahiran lampau, akan tetapi sampai alam semesta ini hancur dan terbentuk kembali hingga 10 kali. Juga menyatakan bahwa diri dan alam semesta ini adalah kekal. Yang ketiga, ada seorang petapa dan brahmana tertentu dengan bermeditasi mampu mengingat kelahiran lampaunya hingga 40 kali alam semesta ini hancur dan terbentuk kembali, menyatakan juga bahwa diri dan alam semesta ini adalah kekal. Yang keempat, ada seorang petapa dan brahmana tertentu dengan dasar pemikiran dan logikanya juga menyatakan bahwa diri dan alam semesta ini adalah kekal. Kelompok pertama, 5 objek pandangan yang kedua, terdiri dari 4 pandangan, yang menyatakan bahwa atta atau diri itu ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Bisa disebut sebagai kekekalan parsial. Pandangan yang pertama tentang kekekalan parsial ini dapat diceritakan sebagai berikut. Ada satu makhluk dari alam abasara yang mati dan terlahir di istana Brahma yang kosong, yaitu alam Mahabrahma. Makhluk ini hidup di alam tersebut lama sekali sampai bosan. Dan karena terlalu lama hidup sendirian di alam itu, maka muncul keinginannya, semoga ada makhluk lain yang datang dan hidup bersamanya di alam Mahabrahma tersebut. Dan pada saat itulah ada makhluk lain yang disebabkan oleh masa usianya atau pahala kama baiknya di alam abasara telah habis, mereka mati dan terlahir di alam Mahabrahma yang kosong tersebut. Makhluk pertama yang lahir di alam Mahabrahma ini berpikir, kalian datang setelah saya inginkan. Berarti saya adalah pencipta, dan kamu adalah yang saya ciptakan. Makhluk yang lahir belakangan di alam tersebut matinya duluan, terlahir di alam manusia karena kekuatan kebajikannya kurang. Sedangkan makhluk Mahabrahma yang lahir duluan tidak mati disebabkan oleh kebajikan yang luar biasa. Makhluk yang mati duluan dan terlahir sebagai manusia tadi bermeditasi dan mencapai kekuatan jana, mampu melihat satu kelahiran lampau di alam Mahabrahma sebelumnya. Dia berpikir bahwa makhluk yang ada di alam Mahabrahma yang pertama itu dikatakannya sebagai kekal dan kita ini manusia tidak kekal. Pandangan yang kedua tentang kekekalan parsial ini adalah adanya makhluk-makhluk dewa yang terlena karena canda tawa mereka, karena bahagia, sehingga batinnya dikotori oleh kesenangan, bermain-main,
perhatiannya memudar, oleh karena itu maka mereka mati dan terlahir sebagai manusia. Mereka melakukan meditasi. Mereka mampu mengingat satu kali kehidupannya yang terakhir sebagai dewa. Mereka melihat bahwa para dewa yang batinnya tidak terkotori oleh kesenangan, mereka masih hidup dan kekal. Kita-kita ini sebagai manusia batinnya kotor, tidak kekal. Pandangan yang ketiga tentang kekekalan parsial ini adalah adanya makhluk-makhluk dewa yang dikotori oleh pikiran iri hati. Pikirannya rusak, maka kemudian mati dan lahir kembali sebagai manusia, bermeditasi, mencapai konsentrasi yang kuat dan mampu mengingat satu kali kehidupannya yang terakhir sebagai dewa. Mereka melihat bahwa para dewa yang batinnya tidak terkotori oleh iri hati, yang pikirannya tidak rusak adalah kekal. Kita ini manusia yang kotor dengan iri hati tidak kekal. Pandangan yang keempat tentang kekekalan parsial ini, ada seorang petapa atau brahmana tertentu dengan dasar pemikiran dan logikanya menyatakan ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Yang tidak kekal adalah apapun yang disebut 5 indera, sedangkan pikiran, batin atau kesadaran yang disebut atta atau diri itu kekal. Pandangan salah seperti ini banyak diyakini oleh manusia zaman sekarang. Kelompok pertama, 5 objek pandangan yang ketiga, terdiri dari 4 pandangan yang berbeda terhadap alam semesta ini yang terbatas dan tidak terbatas, sebagai berikut. Pertama, ada seorang petapa atau brahmana tertentu yang bermeditasi, melihat bahwa alam semesta ini ada batasnya, dibatasi oleh sebuah lingkaran. Kedua, ada seorang petapa atau brahmana tertentu yang bermeditasi, melihat bahwa alam semesta ini tidak terbatas, tidak dibatasi. Ketiga, ada seorang petapa atau brahmana tertentu yang bermeditasi, melihat bahwa dunia ini atas dan bawahnya terbatas, seperti ketika duduk maka batas bawahnya adalah tanah, dan yang di atas juga ada batasnya, akan tetapi samping-samping, yaitu muka, belakang, kiri dan kanan tidak terbatas. Keempat, ada seorang petapa atau brahmana tertentu yang menggunakan pikiran dan logikanya menolak ketiga pandangan tadi tentang batas-batas alam semesta. Ia menyatakan bahwa alam semesta ini bukan terbatas dan bukan tak terbatas. Guru Agung Tathagata ketika mendapat 10 pertanyaan-pertanyaan spekulatif yang sering dibahas pada zaman itu termasuk alam semesta itu terbatas atau tanpa batas, beliau menjawab bahwa beliau tidak membahas hal-hal tersebut. Kelompok pertama, 5 objek pandangan yang keempat, berupa pernyataan-pernyataan yang sama, yang tidak jelas, menghindar, dan menggeliat seperti belut, dari beberapa petapa atau brahmana saat ditanya tentang masalah ini atau itu, sebagai berikut. Pertama, ada seorang petapa atau brahmana yang tidak tahu apakah suatu hal itu baik atau buruk, karena takut berbohong. Maka ketika ditanya tentang masalah ini dan itu, jawabannya berupa pernyataan-pernyataan yang menghindar, menggeliat seperti belut. Kedua, ada seorang petapa atau brahmana yang tidak tahu apakah suatu hal itu baik atau buruk, ketika ditanya tentang masalah ini dan itu, karena ia memiliki nafsu, ada kebencian atau penolakan yang menimbulkan kemelekatan. Dan karena ia takut dengan kemelekatan, maka ketika ditanya jawabannya berupa pernyataan-pernyataan yang menghindar. Ketiga, ada petapa atau brahmana yang tidak tahu apakah suatu hal itu baik atau buruk, maka ketika ditanya tentang masalah ini atau itu,
karena takut tidak mampu menjawab, takut didebat, takut menderita, maka jawabannya berupa pernyataan-pernyataan yang menghindar. Keempat, ada seorang petapa atau brahmana yang bodoh. Maka ketika ditanya tentang masalah ini atau itu, ia memberikan jawaban berupa pernyataan-pernyataan yang menghindar dan menggeliat seperti belut. Kelompok pertama, 5 objek pandangan. Yang kelima, berupa 2 pandangan yang sama, tentang munculnya ata atau diri dan alam semesta yang tanpa sebab muncul secara spontan sebagai berikut. Pertama, ada dewa-dewa tertentu yang disebut tanpa persepsi. Batinnya tidak aktif, segera setelah suatu persepsi muncul dalam diri mereka. Para dewa itu jatuh dari alam tersebut, alam asanya sata, dan terlahir di alam manusia. Kemudian bermeditasi dan mengingat satu kehidupan lampaunya. Ia merasa dulu tidak ada apa-apa karena batinnya tidak aktif. Karena itulah maka dia berpikir bahwa diri dan alam semesta ini muncul secara kebetulan, tanpa sebab dan kondisi, muncul secara spontan. Kedua, ada seorang petapa atau brahmana tertentu yang menggunakan logika, yang menggunakan alasan. Ia mengembangkan pendapatnya sendiri dan menyatakan bahwa diri dan alam semesta ini muncul secara kebetulan, tanpa sebab dan kondisi, muncul secara spontan. Kelompok kedua adalah pandangan yang bersumber dari pikiran-pikiran tentang masa depan, terdiri dari 44 pandangan, terbagi dalam 5 objek pandangan. Kelompok kedua, 5 objek pandangan. Yang pertama, menyatakan bahwa setelah kematian ata atau diri itu tetap ada, kekal, sehat, dan sadar, meliputi 16 pandangan yang berbeda sebagai berikut. Pertama, ada beberapa pertapa dan brahmana yang berpandangan bahwa setelah kematian, ata atau diri tetap ada, kekal, sehat, sadar, dan bermateri. Kedua, beberapa petapa dan brahmana berpandangan seperti yang pertama tadi, tapi ata atau diri tersebut tidak bermateri. Kemudian pandangan-pandangan berikutnya yang ketiga, diri tersebut bermateri dan tanpa materi. Keempat, diri tersebut tidak bermateri dan bukan tanpa materi. Kelima, diri tersebut terbatas. Keenam, diri tersebut tidak terbatas. Ketujuh, diri tersebut terbatas dan tidak terbatas. Kedelapan, diri tersebut tidak terbatas dan bukan tanpa batas. Kesembilan, diri tersebut memiliki kesadaran atau persepsi yang seragam. Kesepuluh, diri tersebut memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ke-11, diri tersebut memiliki persepsi yang terbatas. Ke-12, diri tersebut memiliki persepsi yang tidak terbatas. Ke-13, ada beberapa pertapa atau brahmana yang ketika bermeditasi mencapai jana, dapat melihat kehidupan di alam Brahma yang dipenuhi oleh kebahagiaan. Maka mereka berpandangan bahwa setelah kematian, diri tetap ada, kekal, sehat, sadar dan sepenuhnya bahagia. Ke-14, ada beberapa petapa atau brahmana yang ketika bermeditasi mencapai jana, dapat melihat mereka-mereka yang lahir di alam neraka, tidak melihat kehidupan di alam bahagia, berpandangan bahwa setelah kematian, diri tetap ada, kekal, sehat, sadar dan sepenuhnya menderita. Ke-15, ada beberapa petapa atau brahmana yang ketika bermeditasi mencapai jana, dapat melihat mengacu kepada mereka-mereka yang terlahir sebagai manusia, berpandangan bahwa setelah kematian, diri tetap ada, kekal, sehat,
sadar, mengalami kebahagiaan dan penderitaan. Ke-16, ada beberapa petapa atau brahmana yang ketika bermeditasi mencapai jana, dapat melihat alam dewa, berpandangan bahwa setelah kematian, diri tetap ada, kekal, sehat, mengalami tidak bahagia dan bukan tanpa bahagia. Batinnya seimbang. Kelompok kedua, 5 objek pandangan yang kedua, menyatakan bahwa setelah kematian atau diri itu tetap ada, kekal, sehat, tanpa kesadaran atau tanpa persepsi, terbagi menjadi 8 pandangan yang berbeda, sebagai berikut. Pertama, ada beberapa petapa dan brahmana yang berpandangan bahwa setelah kematian, atau diri tetap ada, sehat, tidak memiliki kesadaran, dan bermateri. Kedua, seperti yang pertama tadi, tetapi diri tersebut tidak bermateri. Ketiga, diri tersebut bermateri dan tidak bermateri. Keempat, diri tersebut tidak bermateri dan bukan tanpa materi. Kelima, diri tersebut terbatas. Keenam, diri tersebut tidak terbatas. Ketujuh, diri tersebut terbatas dan tidak terbatas. Kedelapan, diri tersebut tidak terbatas dan bukan tanpa batas. Kelompok kedua, 5 objek pandangan yang ketiga, menyatakan bahwa setelah kematian atau diri itu tetap ada, kekal, sehat, tidak memiliki kesadaran dan bukan tanpa kesadaran, terbagi menjadi 8 pandangan yang berbeda, sebagai berikut. Pertama, ada beberapa petapa dan brahmana yang berpandangan bahwa setelah kematian atau diri tetap ada, kekal, sehat, tidak memiliki kesadaran dan bukan tanpa kesadaran tapi bermateri. Kedua, seperti pandangan yang pertama tadi, tetapi diri tersebut tidak bermateri. Ketiga, diri tersebut bermateri dan tidak bermateri. Keempat, diri tersebut tidak bermateri dan bukan tanpa materi. Kelima, diri tersebut terbatas. Keenam, diri tersebut tidak terbatas. Ketujuh, diri tersebut terbatas dan tak terbatas. Kedelapan, diri tersebut tidak terbatas dan bukan tanpa batas. Kelompok kedua, 5 objek pandangan yang keempat, menyatakan tentang pemusnahan, penghancuran, dan ketiadaan makhluk-makhluk, terbagi dalam 7 pandangan yang berbeda, sebagai berikut. Pertama, ada seorang petapa atau brahmana tertentu bukan dari hasil bermeditasi, berpandangan bahwa tubuh ini yang terdiri dari 4 kanda adalah atau diri. Saat meninggal, tubuh hancur dan musnah, maka diri juga musnah. Tidak ada kelahiran kembali. Kedua, ada seorang petapa atau brahmana tertentu, bermeditasi, dan berpandangan bahwa diri atau atta itu ada. Tapi kalau atta itu sama dengan tubuh jasmani itu salah. Ada atta yang dikatakan sebagai atta kedewaan yang mengacu kepada pikiran, memiliki tubuh dan makan materi juga. Dan setelah kematiannya atta ini lenyap, tidak ada kelahiran kembali. Ketiga, ada seorang petapa atau brahmana tertentu, bermeditasi, dapat melihat pengalaman lampaunya, bahwa diri atau atta itu tidak sepenuhnya musnah. Ada atta lain yang diciptakan oleh pikiran, bermateri, memiliki indera-indera seperti tubuh aslinya. Setelah kematian atta ini lenyap. Keempat, ada seorang petapa atau brahmana tertentu, dapat memunculkan pengalaman meditasi mencapai tingkatan akasancanayatana, landasan angkasa, landasan ruang tanpa batas,
yang dapat memunculkan pandangan lain, pandangan baru. Pengalaman demikian disebut sebagai atta. Setelah kematian atta tersebut lenyap. Kelima, ada seorang petapa atau brahmana tertentu mempunyai pengalaman meditasi mencapai tingkatan Vijnanancanayatana, landasan kesadaran tanpa batas. Itu dianggap sebagai atta. Setelah kematian atta tersebut lenyap. Keenam, ada seorang petapa atau brahmana tertentu mempunyai pengalaman meditasi mencapai tingkatan Akincanayatana, mencapai landasan kekosongan, yang memunculkan sebuah persepsi bahwa itu adalah atta. Setelah kematian atta tersebut lenyap. 7. Ada seorang petapa atau brahmana tertentu mempunyai pengalaman meditasi mencapai tingkatan lewasanya nasanya yatana, mencapai tingkatan landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi, dan itu dianggap sebagai atta. Setelah kematian atta tersebut lenyap. Kelompok kedua, 5 objek pandangan yang kelima, menyatakan bahwa nibbana itu ada di sini dan saat ini, terbagi dalam 5 pandangan yang berbeda, sebagai berikut. Pertama, ada beberapa petapa atau brahmana tertentu menyatakan dan menganut pandangan bahwa bagi makhluk hidup saat ini yang memiliki 5 indera, bisa menikmati kesenangan indera, maka itulah saatnya diri mencapai nibbana tertinggi di sini dan saat ini. Pandangan ini muncul dari kebanyakan orang. Kedua, ada beberapa petapa atau brahmana tertentu yang menyatakan bahwa kenikmatan indera tidak kekal, mengalami perubahan, penuh penderitaan. Dan mereka yang dengan kekuatan meditasinya masuk dan berdiam dalam jana pertama, mengatakan bahwa itulah saatnya diri mencapai nibbana tertinggi di sini dan saat ini. Ketiga, ada beberapa petapa atau brahmana tertentu yang menyatakan bahwa ketika dengan kekuatan meditasi masuk dan berdiam dalam jana pertama, kondisi itu dianggap kasar. Tetapi ketika dengan kekuatan meditasi diri telah masuk dan berdiam dalam jana kedua, maka itulah saatnya diri mencapai nibbana tertinggi di sini dan saat ini. Keempat, ada beberapa petapa atau brahmana tertentu yang menyatakan bahwa ketika dengan kekuatan meditasi masuk dan berdiam dalam jana kedua, kondisi itu dianggap kasar. Tetapi ketika dengan kekuatan meditasi, diri telah masuk dan berdiam dalam jana ketiga, maka itulah saatnya diri mencapai nibbana tertinggi di sini dan saat ini. Kelima, ada beberapa petapa atau brahmana tertentu yang menyatakan bahwa ketika dengan kekuatan meditasi masuk dan berdiam dalam jana ketiga, kondisi itu dianggap kasar. Tetapi ketika dengan kekuatan meditasi diri telah masuk dan berdiam dalam jana keempat, maka itulah saatnya diri mencapai nibbana tertinggi di sini dan saat ini. Demikianlah uraian singkat tentang 62 pandangan salah itu. Semua pandangan tersebut muncul atas dasar perasaan. Perasaan muncul karena adanya kontak yang berulang-ulang melalui 6 landasan indera, yaitu melalui panca indera dan pikiran. Perasaan mengkondisikan ketagihan, ketagihan mengkondisikan kemelekatan, kemelekatan mengkondisikan penjelmaan, penjelmaan mengkondisikan kelahiran, kelahiran mengkondisikan penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesedihan dan kesusahan. Jika seseorang memiliki salah satu saja dari 62 pandangan tersebut, maka ia tidak akan bisa terlepas dari kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Yang bersangkutan akan tetap dalam pusaran samsara, tetap mengalami penderitaan.
Sekarang tiba waktunya untuk mengakhiri video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang diusahakan berisi pengetahuan yang benar, baik, dan menarik. Atau mungkin ditambah dengan sesuatu yang menghibur. Dengan harapan selain bermanfaat, mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton. Anda bisa menemukan channel ini di YouTube dengan nama Herman Nuhadi. Kepada Anda yang sudah menonton video ini disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat, berbahagia, gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai. Wassalam. Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi. Ku dapat itu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Kau dapat cerahkan aku, kau dapat buatku berseri, kau dapat buatku mati, kau dapat hitamkan pelangi, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi. Ku dapat itu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu, tapi buka